Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kami sampaikan sebuah materi yang kami beri judul Berkurban dan Muhammadiyah Ranting Mahligai. Idul Kurban bisa dikatakan pesta bagi masyarakat secara keseluruhan. Bayangkan dengan harga sapi yang mahal saat ini, jarang sekali masyarakat bisa menikmati lezatnya dan nilai gizinya daging sapi. Oleh sebab itu, beruntunglah bagi pekurban dan penerima daging kurban untuk bisa saling memberi dan menerima di setiap Idul Adha. Bagi pekurban bisa menikmati kebahagiaan saudara-saudaranya dengan mengonsumsi daging kurban, karena tangan di atas selalu menimbulkan rasa kebahagiaan. Itulah aspek psikologis ibadah kurban. Tetapi lebih dari itu, sebetulnya berkurban adalah ibadah, karena berkurban ada dasar hukumnya, yaitu surah Al-Kautsar ayat 1 dan 2 yang berbunyi, Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Sungguh kami telah memberimu, Muhammad, nikmat yang banyak, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian juga ada dalam surah Al-Hajj ayat 36 yang berbunyi, dan telah kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebagian daripada syiar Allah. Kamu memperoleh kebaikan yang banyak daripadanya. Maka sebutlah olehmu nama Allah ketika kamu menyembelih dalam keadaan berdiri dan telah terikat. Kemudian apabila telah roboh atau mati, maka makanlah sebagiannya dan beri makanlah orang-orang yang tidak minta-minta dan orang-orang yang minta-minta. Demikianlah kami menundukkan unta-unta itu kepada kamu, mudah-mudahan kamu bersyukur. Quran Surah Al-Hajj ayat 36. Ada hadis Nabi dari Jabir, saya sholat Idul Adha bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah selesai, kepada beliau diberikan seekor kibas atau kambing yang besar. Lalu beliau menyembelihnya seraya berdoa, Bismillahi wallahu akbar, dengan menyebut nama Allah, Allah Maha Besar. Wahai Allah, ini dariku dan dari orang yang tidak berkurban dari umatku. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan At-Tirmidzi. Para ulama berbeda pendapat tentang hukum berkurban. Ada yang mengatakan wajib dan ada pula yang berpendapat sunnah. Terlepas dari adanya perbedaan pendapat mengenai hukum melakukan kurban, tetapi yang jelas bahwa ibadah kurban itu diperintahkan oleh Allah, seperti dalam surah Al-Kautsar ayat 1 dan 2 tadi. Abu Hanifah Al-Auza'i dan Malik berpendapat bahwa kurban hukumnya wajib. Adapun dalil yang dijadikan dasar adalah surah Al-Kautsar ayat 1 dan 2 tadi. Kemudian hadis Ahmad dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang memiliki keleluasaan harta dan tidak menyembelih hewan kurban, maka janganlah mendekati tempat sholat kami. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Ahmad. Muhammad Ibnu Ismail Al-Kahlani dalam kitab Subul As-Salam Syarah Bulughul Maram menjelaskan bahwa hadis tadi dijadikan dasar oleh sebagian ulama yang berpendapat bahwa kurban hukumnya wajib bagi orang yang mampu. Secara lengkap beliau mengatakan sebagai berikut. Ulama telah berdalil dengan hadis ini untuk menentukan hukum wajib berkurban bagi yang mampu. Karena Shallallahu Alaihi Wasallam melarang untuk mendekati tempat sholatnya, menunjukkan bahwa dia yang berkorban padahal ia mampu meninggalkan kewajiban. Seakan-akan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah sholat yang dilakukan berfaedah karena meninggalkan kewajiban ini, berkurban, karena firman Allah,
maka sholatlah dan berkorbanlah. Dan hadis Nabi SAW, wajib bagi penghuni rumah berkorban dalam setiap tahun. Ada catatan dari Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, hadis tadi sesungguhnya adalah hadis yang dhaif karena keberadaan seorang perawi yang bernama Abdullah ibnu Ayyash yang mungkarul hadis dan lemah hafalan. Namun Imam Al-Baihaqi meriwayatkan hadis tadi dengan sanad lain yang bernilai sahih, yaitu sanad yang tidak terdapat Abdullah ibnu Ayyash di dalamnya. Namun sayangnya riwayat Al-Baihaqi tersebut mauquf, yaitu hanya sampai kepada Abu Hurairah. Imam Asy-Syafi'i, Malik, dan Ahmad berpendapat bahwa hukum kurban adalah sunnah muakkadah. Pendapat mereka didasarkan pada dalil hadis Nabi SAW dan Ummu Salamah. Apabila telah masuk hari ke-10 bulan Dzulhijjah dan salah seorang darimu ingin berkurban, maka ia tidak memotong rambut dan kukunya. Hadis riwayat Muslim. Pemirsa, berikut kami sampaikan hikmah berkurban. Hikmah disyariatkan berkurban adalah antara lain: 1. Sebagai ungkapan syukur kepada Allah yang telah memberikan nikmat yang banyak kepada kita. Yang kedua, bagi orang yang beriman kepada Allah dapat mengambil pelajaran dari keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu kesabaran Nabi Ibrahim dan putranya Ismail alaihissalam ketika keduanya menjalankan perintah Allah dan mengutamakan ketaatan kepada Allah dan mencintainya dan mencintai dirinya dan anaknya. Yang ketiga, sebagai realisasi ketakwaan seseorang kepada Allah. Yang keempat, membangun kesadaran tentang kepedulian terhadap sesama, terutama terhadap orang miskin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Berimakanlah orang yang rela dengan apa yang ada padanya, yang tidak meminta-minta dan yang meminta. Demikianlah kami telah menundukkan unta-unta itu kepada kamu. Mudah-mudahan kamu bersyukur." Surah Al-Hajj ayat 36. Pemirsa, Muhammadiyah Ranting Mahligai sebagai bagian dari umat Islam secara keseluruhan juga terpanggil untuk berbuat sesuatu kepada masyarakat sekitarnya dalam bentuk pelaksanaan ibadah kurban. Untuk itu pihak penyelenggara jauh-jauh hari sudah melakukan survei ke Kabupaten Tanah Laut. Ada 5 pimpinan ranting Mahligai yang berangkat ke Balai Hari, yaitu Bapak Syamsul Kamar, Bapak Haji Yusrani, Bapak Iwan Jaya Saputra, Bapak Kamri Suni, dan Bapak Haji Arbain. Hasilnya disepakati untuk beli sapi 6 ekor dulu dari 10 yang ditargetkan, walaupun belum penyerahan cash. Sepertinya optimis 8 sapi akan tercapai dari 10 sapi yang diharapkan. Namun bisa saja pembelian sisanya ke tempat lain. Ketua Ranting Muhammadiyah Mahligai Bapak Syamsul Kamar mengharapkan 10 ekor sapi tercapai, mengingat waktu masih panjang menuju awal Dzulhijjah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah Masjid Al-Muslimun akan mengadakan ibadah kurban dengan jumlah sapi kurban insyaallah berjumlah target 10. Sementara ini sapi yang kami dapatkan di daerah Tangkisung berjumlah 6 ekor. Jadi insyaallah mudah-mudahan target 10 bisa kami capai dalam jangka waktu masih 1,5 bulan, mudah-mudahan. Nah, jadi harapan kami kepada para yang ingin berkorban, kami harapkan sifatnya untuk melakukan kepada panitia untuk menyampaikan masalah ibadah kurban. Nah, mungkin demikian yang kami bisa sampaikan. Mudah-mudahan sekali lagi target kami 10 ekor ini akan tercapai di tanggal 2 bulan berikutnya. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita berpastabikul khairat yang salah satunya adalah bentuk ibadah kurban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panggilan jihad